Hai semua, jumpa lagi di Bingo, belajar bahasa Inggris online. Topik kita hari ini adalah appositive. Appositive adalah sebuah kata benda atau frase kata benda yang berada sebelum atau setelah sebuah kata benda. Appositive berfungsi untuk menjelaskan kata benda yang ada di depan atau di belakangnya dengan cara yang lain atau menggunakan kata yang lain. Pada dasarnya, appositive dan noun yang dijelaskan adalah hal yang sama. Appositive dipisahkan dari noun yang dijelaskan dengan tanda koma. Sebagai contoh, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Dalam contoh ini, Sally dan the best student in the class sebenarnya adalah orang yang sama. Namun Sally adalah subjek dari kalimat ini dan the best student in the class adalah appositive. Jika appositive dihilangkan dari kalimat, maka kalimat itu masih bisa berdiri sendiri, karena appositive hanyalah informasi tambahan. Posisi appositive dalam kalimat bisa ada di mana saja. Yang penting letaknya itu ada tepat sebelum atau setelah kata benda yang dijelaskan oleh appositive tersebut. Namun hati-hati juga dalam menggunakan koma. Pada contoh 1 dan 3, appositive berada di antara dua koma. Sedangkan 2 dan 4, appositive hanya memiliki satu koma karena posisinya di awal atau di akhir kalimat. Dalam tes TOEFL, appositive dapat menyebabkan kebingungan karena orang sering salah mengira appositive sebagai subjek. Mari kita lihat contohnya. Contoh pertama, bla bla bla, George is attending the lecture. Bagi yang tidak hati-hati dan tidak memperhatikan tanda koma, baik sebelum dan sesudah kata George, akan mengira bahwa George adalah subjek. Is attending adalah verb, dan lecture adalah objek. Sehingga karena dia berpikir bahwa subjek, verb, dan objek sudah ada, maka mungkin yang hilang adalah adverb atau keterangan. Dan ternyata dari 4 pilihan jawaban, 3 diantaranya adalah adverb. Karena dianggap subjeknya sudah ada, maka pilihan D yang satu-satunya noun pasti tidak akan dipilih. Yang berakhir dengan salah jawaban. Nah, jika kita perhatikan, kata George itu berada di antara dua koma. Selalu perhatikan tanda koma di dekat kata benda, karena ini bisa menjadi clue untuk mengenali keberadaan appositive dalam kalimat. Soal ini mirip dengan contoh pertama yang kita bahas di awal tadi, di mana the best student in the class juga diapit oleh dua tanda koma. Ini berarti George adalah sebuah appositive yang menjelaskan kata benda sebelumnya yang hilang pada kalimat tersebut. Karena appositive itu berupa noun atau noun phrase, maka pilihan kita tentu jatuh pada satu-satunya noun yang ada pada pilihan jawaban. Dengan demikian, jawabannya adalah D, my friend. My friend George is attending the lecture. Contoh selanjutnya, nomor 2. Bla bla bla, Sarah rarely misses her basketball shot. Jika kita lihat struktur kalimat tersebut, Sarah adalah subjek. Kita bisa pastikan bahwa Sarah adalah subjek karena tidak ada koma yang memisahkan Sarah dengan bagian kalimat setelahnya. Rarely adalah adverb of frequency. Misses adalah kata kerja. Her basketball shots adalah objek. Dari analisa struktur tersebut, terlihat semua unsur kalimat ini sudah lengkap. Namun ternyata masih ada bagian yang hilang. Karena kita tahu bahwa topik yang kita bahas adalah appositive, sebenarnya gampang saja menemukan jawabannya. Yaitu langsung saja pilih pilihan jawaban yang berisi noun atau noun phrase. Namun untuk belajar, tidak salahnya kita menguji setiap pilihan jawabannya. Pilihan A, an excellent basketball player adalah kata benda dalam bentuk frase. Sedangkan is adalah to be merupakan linking verb. Linking verb berfungsi untuk menghubungkan subjek dan subjek komplement. Subjek komplement dapat berupa kata benda, kata sifat, atau keterangan tempat. Karena setelah kata is tidak ada subjek komplement, kalimat ini menjadi menggantung dan tidak nyambung dengan kalimat kedua, yaitu Sarah rarely misses bla bla bla. Jadi pilihan A salah. Pilihan B, Sarah adalah subjek, is the linking verb,
Dan an excellent basketball player adalah subject complement. Jika dilihat secara keseluruhan, ada dua independent clause di sini. Yang satu, Sarah is an excellent basketball player, dan satu lagi, Sarah rarely misses her basketball shots. Secara sekilas, gabungan kedua kalimat ini sudah benar. Namun dua complete sentence atau dua independent clause tidak boleh dihubungkan dengan koma saja. Harus ada coordinating connector, yaitu for, and, nor, but, or, yet, atau so. Karena tidak ada konektor, maka pilihan B salah. Pilihan C, an excellent basketball player adalah non-phrase. Penempatan non-phrase pada awal kalimat, lalu ada tanda koma dan diikuti oleh non lain, maka an excellent basketball player menjadi apositif, yang menjelaskan Sarah. Dengan demikian, pilihan C sudah tepat. Namun kita lihat juga pilihan terakhir. Pilihan D, her excellent basketball play adalah non-phrase. Ternyata pilihan D ini juga adalah sebuah non-phrase. Her excellent basketball play berarti permainan bola basketnya yang excellent. Namun kenapa pilihan ini tidak tepat jika dibandingkan dengan pilihan C yang sebelumnya, padahal sama-sama non-phrase? Jawabannya ada pada fungsi apositif, yaitu menjelaskan kata benda yang ada di depan atau di belakangnya dengan cara yang lain atau menggunakan kata yang lain, namun tetap merupakan hal yang sama. Jadi kita harus melihat siapa atau apa yang dijelaskan oleh pilihan C dan D. Pilihan C menjelaskan siapa itu Sarah, sedangkan pilihan D menjelaskan permainan basketnya Sarah. Karena yang dijelaskan di sini adalah Sarah dan bukan permainan basketnya, maka pilihan C lebih masuk akal. Jadi dengan demikian, sudah fix jawabannya adalah C. An excellent basketball player, Sarah rarely misses her basketball shots. Dengan terjawabnya soal ini, maka selesailah materi tentang apositif kali ini. Sampai di sini saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you dan bye.